Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail wa huwa asdaqul qailin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Jamaah salat Isya dan salat tarawih rahimakumullah. Syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah atas nikmatnya yang senantiasa diiringkan kepada kita tiada henti sampai detik ini. Allah tidak henti mengalirkan nikmatnya kita kepada kita semua, karena ini menjadi perilaku kita yang tidak patut kalau kita juga tidak pernah ingat terhadap yang memberi nikmat ini kepada kita. Karena itu jamaah rahimakumullah, mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas nikmat yang diberikannya. Jemaah rahimakumullah, apa yang kita lakukan ini semuanya adalah ada anjuran ada penekanan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu salat tarawih, dan semoga salat salam semoga tetap tercurah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan kewajiban kepada kita sebagaimana surat Al-Baqarah 183 yang diulang-ulang mungkin sampai malam ini, yang sebenarnya tujuannya adalah la'allakum tattaqun, agar kamu sekalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi setiap amalan ibadah yang kita lakukan itu tujuan akhirnya itu adalah agar kita ini menjadi manusia yang sebenar-benarnya. Ini istilah kita, tapi istilahnya Allah agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Jamaah rahimakumullah, ya, banyak amalan, ya. Pada kesempatan malam hari ini mari kita merenungi itu sebagaimana tema yang tertera dalam jadwal, itu wakaf, membawa harta dunia kita kepada harta kekekalan untuk akhirat kita kelak. Ya jemaah rahimakumullah, Rasulullah sudah menyampaikan, idza matal insan inqata'a amaluhu illa min salasin, shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bi awaladin salihin yad'ulah, rawahul Muslim. Jadi Rasulullah menyampaikan ketika manusia atau dalam istilah lain anak Adam itu meninggal, ya, nah, itu semuanya terputus kecuali 3 hal ini. Yang pertama adalah shadaqatin jariyatin. Nah, inilah yang dimaknai oleh para ulama kita bahwa sedekah jariyah itu adalah wakaf. Nah, wakaf ini kalau kita lihat dari asal katanya al-waqfu, dari fi'il madinya waqafa, ya, memberhentikan, ya, dan atau menghentikan, ya. Jadi harta yang kita miliki dunia itu kita apa? Ya kita hentikan, artinya tidak kita perjualbelikan, tidak kita hibahkan, tetapi harta itu kita tetapkan dan kemudian hasilnya itu untuk kemaslahatan umat. Ini wakaf. Nah, jemaah rahimakumullah, ya, dari wakaf yang menjadi salah satu upaya kita untuk menjadi orang yang bertakwa
Ini juga Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita dalam surat Al-Baqarah 261. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Nah, harta yang kita wakafkan, kita infakkan, kita belanjakan melalui pintu wakaf, ini disampaikan Allah perumpamaan bagi orang-orang yang membelanjakan hartanya di jalan Allah fisabilillah, ini adalah serupa dengan sebutir benih, ya, yang menumbuhkan 7 butir. Nah, pada tiap-tiap butir menumbuhkan 100 biji. Nah, jadi setiap butir itu menumbuhkan 100. Ini kalau kita hitung satu butir 100 kali 700. Itu kalau kita hitung pakai matematika, pakai kalkulator. Dan kemudian dalam ayat ini Allah juga menyampaikan lanjutnya bahwa Allah melipat gandakan ganjaranmu bagi siapa yang Ia kehendaki. Artinya Allah memberikan itu tidak sebatas 700 tapi ghairu hisab. Jadi tanpa ada batasan. Ini yang diberikan oleh Allah sesuai kehendak Allah. Kehendak Allah ya sesuai dengan ya keikhlasan kita di dalam melepas harta itu. Nah, tidak karena yang lain dan tidak karena yang lain. Di akhir ayat Allah menyampaikan dan Allah maha luas karunia-Nya lagi maha mengetahui. Ini jemaah rahimakumullah, ya, bahwa harta wakaf, nah, harta yang kita wakafkan, sebagian harta yang kita miliki, yang kita sisihkan, kita stop, tidak dijual, tidak dihibahkan, tetapi hasilnya untuk kepentingan umat, untuk kemaslahatan umat. Nah, ini akan mengalir terus ya Mas, sampai kita meninggal. Sampai kita meninggal pun ini tetap mengalir. Artinya harta yang kita miliki di dunia ini itu akan terus memberikan manfaat kepada kita walaupun kita ini sudah meninggal. Walaupun kita sudah meninggal Bapak Ibu, terus itu akan melarit. Artinya harta dunia ini punya manfaat ketika kita ini sudah, ya, dalam arti secara dhahir tidak bisa menikmati, tidak bisa melihat. Kita sudah di alam kubur dan sampai nanti kita di yaumul qiyamah, harta itu akan, ya, dari dunia pindah ke kepentingan akhirat kita. Nah, ini jemaah rahimakumullah yang perlu kita fahami, bahwa sesuatu yang kita keluarkan di dunia ini tidak kemudian semata-mata putus. Ada yang tidak putus, yaitu wakaf ini. Jemaah rahimakumullah, Alkisah saya ini ada Agnia, ya, mantan pejabat kepala Bank Jatim di Sidoarjo. Waktu itu telepon saya karena saya kebetulan sebagai pengurus majelis wakaf. Saya sampaikan, Abah, jangan telepon saya yang ke sana, saya yang silaturahmi. Ketika saya ke sana, apa yang beliau sampaikan? Dek, ini rumah yang saya tempati ini, kalau menurut saya itu rumah mewah, Pakku. Yang saya tempati ini, tempatnya di Pucang Anom, Sidoarjo, itu lingkungan rumah-rumah elit. Rumah yang saya tempati ini, Dek, ini saya mau bawa mati. Ya apa caranya? Nah, Bapak wakafkan. Tapi saya sekarang masih butuh. Tidak apa Bapak. Bapak sekarang masih memerlukan, silakan Bapak pakai. Tetapi akadkan sekarang Bapak. Kalau Bapak mengakadkan sekarang, nah insya Allah lah ini terhitung mulai sekarang ini. Harta Bapak sudah persiapkan untuk kepentingan akhirat Bapak kelak. Alhamdulillah. Kemudian sudah kami akadkan
dan sekarang masih beliau tempati untuk kepentingannya sampai beliau tidak membutuhkan lagi. Ini jamaah rahimakumullah, orang-orang yang diberi hidayah oleh Allah. Ketika hartanya ini dia sadar, hartaku ini hanya bermanfaat ketika nafasku ini masih berhembus, masih keluar masuk dari hidung kita. Tetapi nafas ini ketika putus, nah, hartaku ini tidak akan bermanfaat kalau tidak ada akad yang sebagaimana petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Al-Baqarah 261 ini. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Kecuali kita ini membelanjakan harta kita di jalan Allah. Karena itu jamaah rahimakumullah, banyak kisah yang dilakukan oleh para agniya. Kalau di Gresik ini ada agniya yang terkenal, yang beliau juga aktif dan sekarang sudah almarhum, mewakafkan sebagian harta dari usahanya. Yang insya Allah amanah itu kami yang mencatat, yang menjalankan. Bahkan putranya pun tidak tahu berapa jumlah, berapa hektar wakaf ayahnya. Nah, ini jemaah rahimakumullah, ya, kesadaran kita di dalam menargetkan menjadi orang-orang yang bertakwa banyak pintunya. Salah satunya adalah yunfikuna amwalahum fi sabilillah, yaitu dengan cara apa? Mewakafkan. Nah, kalau pada zaman Rasulullah wakaf itu dimulai yaitu ketika Umar, sahabat Umar menghadap kepada Rasulullah matur, "Ya Rasulullah, saya ini habis mendapatkan lahan yang bagus, subur. Kemudian apa petunjukmu ya Rasulullah atas harta yang telah baru aku peroleh ini?" Kata Rasulullah, "Wahai Umar, hartamu ini tetapkan, jangan engkau jual, jangan engkau hibahkan, dan jangan engkau wariskan. Namun hasilnya itu kamu buat untuk kepentingan kemaslahatan umat, untuk fakir miskin, ya, untuk musafir yang membutuhkan." Nah, itulah arahan Rasulullah kepada sahabat Umar yang kemudian sampai saat ini. Sungguh jemaah, kalau kita ini merenungi amal-amal yang dilakukan oleh para sahabat, kita ini tidak mampu, jauh banget. Karena itu malam ini jemaah, ya, semoga waktu yang singkat ini itu membuka mindset pikiran kita dengan contoh-contoh yang dilakukan oleh para sahabat, kemudian para agniya yang saat ini masih ada. Ini membukakan pintu mindset kita bahwa harta ini bagaimana bisa kita bawa ketika kita sudah meninggal. Banyak bisikan-bisikan, anakku ya apa, anakku ya apa, ya. Itu adalah anak kita ini sudah punya rezeki sendiri jemaah. Allah yang menyiapkan. Kita jangan melampaui batas takdir Allah. Allah sudah menyiapkan bagi anak-anak kita. Kewajiban kita terhadap anak adalah bagaimana anak kita ini mendapatkan al-ilmu yuntafa'u bi, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang dijalaninya ketika anak kita menjalani itu juga akan mengalir kepada kita ketika kita sudah meninggal dunia. Kemudian lagi adalah yang kita tinggalkan kepada anak-anak kita. Tidak ada pesan dari Rasulullah kalau anak kita tinggal liar, tidak ada. Nah, tapi yang Rasulullah senantiasa wanti-wantikan al-ilm, kemudian apa, anak soleh yang senantiasa mendoakan kita ketika kita sudah meninggal.
Inilah yang mengalir terus jamaah ketika kita nanti menghembuskan napas yang terakhir. Semoga yang sedikit ini itu bisa menggugah diri kita, khususnya di bulan Ramadan ini. Sedekah itu adalah satu amalan yang ditekankan, yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW ketika bulan Ramadan, bahwa ketika Nabiullah Jibril itu menemui Rasulullah di bulan Ramadan, Rasulullah itu sedekahnya ini ibaratkan bagaikan angin yang menghembus, melesat ya. Artinya sedekah Rasulullah itu ya lebih banyak dan lebih cepat Rasulullah itu menyikapi kondisi-kondisi sosial yang memang itu membutuhkan sedekah kita. Sedekah tidak pasti dengan tunai, tetapi kalau sedekah itu bisa juga dengan tenaga kita, pikiran kita. Jamaah rahimakumullah, semoga kita semua yang hadir ini, apa yang kita miliki ini bisa kita bawa nanti sampai yaumul qiyamah. Harta yang kita miliki bisa kita wakafkan untuk dari dunia kita untuk akhirat kita. Semoga ini bisa kita lakukan dan bisa menjadikan wasilah kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fi sabil haq fastabiqul khairat. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.